Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana dhurriyyatana inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Di antara doa-doa kita adalah seperti yang kita baca barusan. Rabbana auzi'na, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk selalu bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami, dan berikan kami kekuatan untuk selalu bisa berbuat kebajikan, dan perbaikilah keturunan kami. Inna tubna ilaik inna minal muslimin. Sungguh kami termasuk yang bertobat kepadamu dan kami termasuk yang berserah diri kepadamu. Alhamdulillah, kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjuang selalu menjadi hamba-hamba yang terbaik dari hamba-hamba Allah, dengan selalu dekat pada Al-Quran, belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadirin yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Sya'ban ini kita akan melanjutkan pada ayat 245 dari surah Al-Baqarah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullah, bersiapa-siapa yang meminjamkan kepada Allah, biinfaqi malihi fi sabilillah, dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, qardan hasanan, sebagai pinjaman yang baik, bi ayyunfiqahu lillah azza wa jalla, dengan menginfakkannya lillah, untuk Allah semata, an thayyibi qalbin, dengan penuh kerelaan hati, fayudha'ifahu, maka yang seperti itu yang meminjamkan kepada Allah tersebut, fayudha'ifahu, maka Allah akan melipatkan gandakan. Fi qiraatin, dalam bacaan lain, fayudha'ifahu bitasydid, dengan yudha'ifahu, menggandakan, lahu ad'afan katsira, bagi yang meminjamkan itu akan digandakan dengan ad'afan katsira, berganda lipatan yang banyak, min asyrin ila aktsari min sab'i mi'atin, bisa 10 kali lipat atau lebih dari 700 ganda lipatan. Wallahu yaqbidu, dan Allah yaqbid, menangguhkan, yumsikur rizqa, menangguhkan rizki, ammay yasha, terhadap siapa yang dia Allah kehendaki, ibtilaan, sebagai ujian. Wa yabsutu, begitu pula Allah akan melapangkan, yusi'ahu liman yasha, terhadap yang dia kehendaki, imtihanan, juga sebagai ujian. Wa ilaihi turja'un fil akhirah bil ba'thi, dan kepadanya lah kalian dikembalikan, bil ba'thi, dan akan dibangkitkan, fayujazikum bi'amalikum, kemudian kalian akan dibalaskan dengan apa yang telah kalian kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 245 menggunakan kata-kata meminjamkan kepada Allah, sesuatu yang
menggunakan sebuah istilah yang tentunya kalau kita sadari betul bahwa semua adalah milik Allah, bahwa kita pun bahkan nafas ini pun juga milik Allah, tapi ternyata Allah untuk memotivasi kita, memotivasi kaum beriman menggunakan kata yuqridullah. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah, memberi pinjaman kepada Allah? Padahal semua ini milik Allah, tapi Allah menggunakan kata-kata siapakah di antara kalian ini yang mau meminjami Allah qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik, maka Allah berjanji akan melipat gandakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat yang juga berbicara tentang ini. Cuma yang ini memang sangat-sangat menyentuh hati. Bagaimana tidak menyentuh hati? Wong kita dikatakan siapa yang mau meminjami Allah? Padahal kita sadar betul bahwa semua adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Tak kecuali napas yang kita hirup pun ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menyampaikan bahwa Allah pun minimal akan membalas pekerjaan baik kita itu dengan 2 kali lipat. Itu minimal. Di surat ini juga, di surah Al-Baqarah di 265, Allah menyampaikan tentang bahwa minimal akan dibalas 2 kali lipat. Alladzina yunfikuna amwalahum tigha'a maradatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah bi rabwatin. Seperti kebun yang di atas bukit, fa asabaha wabilum fa'atat ukulaha bi'fain. Ketika kena hujan yang lebat, maka akan mendatangkan keuntungan yang 2 kali lipat minimal. Tapi kalaupun tidak ada hujan, fa asabaha wabilum fatal, maka embun pun sudah cukup untuk menumbuhkan apa yang ditanam oleh kita itu. Minimal 2 kali lipat. Bisa 10 kali lipat, bisa. Di surah ke-6 ayat 160 atau kita sebut dengan surah Al-An'am, Allah menyampaikan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan melakukan kebaikan, maka dia 10 kali lipat. Bi asyri amsalihha, minimal 10 kali akan dibalas 10 kali lipat. Dan seandainya pun kata Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran berinfak, meminjami Allah, maka Allah akan balas dengan tanpa bisa diduga, dengan banyak sekali. Ini bisa kita baca di surat ini pun di ayat ke-261. Ayat 261 menyampaikan siapa-siapa alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wa mathalul ladina yunfikun, kata Allah, dimisalkan mereka yang berinfak di jalan Allah fi sabilillah kamathali habbatin, seperti dia menanam biji-bijian, ambatat sab'a sanabil, kemudian satu biji itu akan tumbuh dengan tujuh pohon-pohon, sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kemudian di tiap cabang itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ada 100 lipatan lagi dari awalnya yang satu biji itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Begitulah Allah menggandakan terhadap yang Dia kehendaki. Tentunya kita pahami setiap kata 7 dalam Al-Qur'an, kata 7 dalam Al-Qur'an tidak menunjuk pada 7 angka itu yang di atas 6 di bawah 8, tidak. 7 dalam bahasa Arab menunjukkan bilangan yang banyak, bilangan yang tidak terhingga. Maka ketika Allah memisalkan mereka yang berinfak di jalan Allah, itu akan digandakan 700 kali lipat. Bukan yang dimaksud adalah di atas 600 atau di bawah 800, tidak, tapi lipatan yang banyak sekali. Saking inginnya ingin Allah itu supaya apa?
keinginan Allah supaya kita mau berinfak, Allah memotivasi kita bahwa pasti akan dibalas oleh Allah. Minimal 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa tidak terhingga dengan menggunakan kata-kata 700 kali lipat. Ini adalah motivasi kepada kita tentunya. Apa kemudian yang akan kita dapat? Banyak ayat yang menyampaikan tentang hal-hal yang akan kita dapat ketika kita berinfak. Bahwasanya urusan keluarga, urusan apapun itu akan dipermudah dengan berinfak. Allah menyampaikan itu di surah At-Tahrim ketika Allah menyampaikan siapa-siapa yang berinfak di jalan Allah itu akan dimudahkan. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ayat 7 surah At-Tahrim menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah berinfak, Allah akan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Dijadikan setelah kesempitan, setelah kesulitan, setelah kesukaran, apa? Yusron, kemudahan. Allah menyampaikan seperti itu. Di surah lain, di surah ke-63, surah yang kita sebut dengan surah Al-Munafikun, Allah menyampaikan berseru, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladikum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari dzikir kepada Allah, dari infak kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, kata Allah, yang melakukan itu faulaika humul khasirun. Lebih dahsyat lagi di selanjutnya, di ayat ke-10 surah Al-Munafikun atau surah ke-63 ini Allah menyampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum, ayat 10 surah Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ayolah berinfak kalian dari sebagian. Allah menyampaikan sebagian, tidak semuanya, tidak semuanya. Tidak semuanya. Bahkan Nabi pun pernah ditegur karena menginfakkan semuanya. Nabi mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, kemudian karena saking lomannya, saking inginnya selalu berinfak, maka datang rombongan Nabi, berikan infaklah kepada kami. Berinfak beliau, datang lagi berinfak beliau. Ketika sore hari sudah tidak ada apapun, istri-istri beliau kemudian datang kepada beliau, baginda, suamiku, mana bagian kami? Habis sudah. Maka turun kemudian firman Allah dalam surah ke-17 surah Al-Isra ayat ke-29, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jangan engkau jadikan tanganmu ini terbelenggu di lehermu, jangan bakhil. Tapi wala tabsudha kullal basti. Jangan engkau sampai hamparkan tanganmu sehampar-hamparnya hingga engkau tidak punya apa-apa lagi. Wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsura. Maka ketika Allah menyampaikan perintah wa anfiqu mimma razaqnakum, mimma ditaba'id, tidak semuanya, sebagian saja. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian maut. Fayaqul, maka ketika ajal datang, kata Allah, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, setelah datang ajal, ya Allah tangguhkan sebentar biar aku sempat berinfak dan aku menjadi golongan yang soleh. Maka jawaban Allah kemudian pada akhir surah Al-Munafikun di ayat ke-11 Allah menyampaikan wala yu'akhirullaha nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jika telah datang ajal maka tidak akan ditangguhkan. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Hanya infak yang dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketika ajal seseorang datang maka dia minta ditangguhkan untuk berinfak. Maka hampir bisa dipastikan seandainya ada rukun Islam yang ke-6, kemungkinan itu adalah infak. Tapi memang tidak ada gitu kan. Saking pentingnya infak di sisi Allah. Jadi ayat yang kita baca terakhir barusan, bagian dari surah surah Al-Munafikun. Al-Munafikun adalah surah ke-63 dalam urutan Al-Quran,
Di ayat ke-10, di ayat ke-11 itu disampaikan tentang sesuatu yang didambakan oleh tiap jiwa, oleh tiap individu. Apa itu? Ketika seseorang telah sampai pada saatnya, pada ajalnya, ketika akan menutup mata dan tahu ajal sudah akan datang, dia akan menyampaikan pada Allah, tangguhkan ya Allah walau sejenak, laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sampai terjadi pada kita. Naudzubillah, naudzubillah. Fa asaddaqa, maka pasti aku, kata mereka yang seperti asaddaqa, aku akan pasti akan berinfak, akan bersedekah. Tapi kata Allah, ya tidak mungkin, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca ini sangat menyentuh hati. Bagaimana tidak? Allah menyampaikan, siapakah yang mau memberikan kepada Allah pinjaman, memberikan pada Allah pinjaman. 245 surah Al-Baqarah, memberikan kepada Allah pinjaman. Padahal kita sadar sekali, sangat sadar bahwa semua adalah milik Allah, bahwa kita ini adalah milik Allah, semua yang ada dari kita adalah milik Allah. Kita hanya patut untuk mensyukuri, memelihara. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 4 hari ke depan yang insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, kita akan lebih bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, berinfak kepada Allah, lebih dekat dengan Al-Quran, tentunya dengan berpanutan kepada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau di bulan Ramadan, maka tambah dekat, tambah banyak berinfak, tambah banyak bersedekah, tambah banyak membaca Al-Quran. Bahkan di setiap akhir Ramadan pasti beliau berkemah, tidak di rumahnya, beliau dan seluruh keluarganya, seluruh ummahatul mukminin pasti dibawa untuk beriktikaf di 10 hari Ramadan. Pasti beliau seperti itu. Ya, kita mudah-mudahan dengan sedikit yang kita bisa tiru, yang bisa kita teladani dari baginda, mudah-mudahan kita pun termasuk dicatat oleh Allah sebagai yang betul-betul mencintai beliau. Dan yang sedikit itu mudah-mudahan menjadi sahabat dari kita untuk bisa dikumpulkan, bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan selalu untuk melakukan apa yang ada dalam Al-Quran ini, hingga kita nanti pada saatnya dibangkitkan bersama Ahlul Quran, bersama Rasulullah dan para syuhada lainnya. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, berikan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan bagi kami suri tauladan bagi orang-orang yang setelah kami menutup mata, hingga itu semua menjadi amal jariah bagi kami ya Allah. Waj'alna min warathati jannatin na'im, dan jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga yang penuh nikmat di dalamnya. Waj'alna minal ladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga firdaus yang kekal di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.